Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putra dari kelompok 19. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Electronic Government atau disingkat e-gov. Dan di sini kami akan membuat presentasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi yang diampuni oleh Bu Sri Listia ST MSc. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pendahuluan ada 3, yakni ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang pertama, latar belakang. e-gov adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan publik yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Terintegrasinya sistem teknologi dan informasi dewasa ini mempengaruhi lembaga publik seperti pemerintah daerah. Sistem pemerintah daerah sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam satu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan. Sebagai contoh adalah dengan adanya penerapan Electronic Government atau disingkat e-gov yang mulai diterapkan di Indonesia. Sebagai gambaran, e-gov tidak membutuhkan penyelenggara negara atau aparatur pemerintah yang banyak, melainkan sedikit tapi handal, memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas-tugas yang bisa melahirkan profesionalitas. Ini adalah salah satu tantangan pemerintah daerah saat ini dan masa yang akan datang tentunya. Tentunya untuk menghadapi perubahan tersebut, idealnya dari sekarang sudah diupayakan penataan terhadap sumber daya manusianya. Rumusan masalah ada 5, yakni ada definisi electronic government, bagaimana fungsi dan perkembangan e-gov, bagaimana hubungan e-gov dan good governance, bagaimana masyarakat informasi terwujud, dan yang terakhir bagaimana implementasi e-gov terhadap pemerintahan. Dan tujuannya adalah yang pertama ada untuk mengetahui definisi e-gov, untuk mengetahui fungsi dan perkembangan e-gov di Indonesia, untuk mengetahui hubungan e-gov dan good governance, untuk mengetahui bagaimana masyarakat informasi terwujud, dan terakhir untuk mengetahui implementasi e-gov terhadap pelaksanaan pemerintahan. Langsung kita masuk ke topik pembahasan. Ada 6 topik pembahasan, yakni ada pengertian e-gov, fungsi dan perkembangan e-gov, hubungan e-gov dengan good governance, masyarakat informasi, implementasi sistem informasi terhadap pemerintahan, dan terakhir studi kasus implementasi e-gov. Langsung saja kita masuk ke pengertian e-gov. e-gov adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online. Fungsi dan perkembangan e-gov. e-gov bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih dan transparan, dan agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Selain itu, e-gov juga berbentuk untuk mendukung good governance. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. e-gov dapat memperluas partisipasi publik di mana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan atau kebijakan oleh pemerintah. Lanjut, ada hubungan e-gov dengan good governance. Pada dasarnya, setiap pembaruan dan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimaksudkan dalam rangka menuju terwujudnya pemerintah yang demokratis, guna terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih baik atau good governance. Salah satu ciri good governance adalah transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, di mana seluruh proses pemerintahan dan informasinya dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Masyarakat informasi. Masyarakat informasi merupakan masyarakat yang mendapatkan kesempatan dan akses informasi secara cepat dan tepat akan jauh lebih maju dibandingkan mereka yang kurang mendapat pengetahuan informasi. Misi utama masyarakat informasi adalah mewujudkan masyarakat yang sadar tentang pentingnya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptanya suatu layanan informasi yang terpadu, terkoordinasi dan terdokumentasi secara tersebarnya informasi ke masyarakat luas secara cepat, tepat, dan bermanfaat. Masyarakat informasi ditandai dengan adanya perilaku informasi yang merupakan keseluruhan perilaku manusia yang berhubungan dengan sumber dan saluran informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu. Perilaku mencari informasi yang ditujukan seseorang ketika berinteraksi dengan sistem informasi, dan perilaku pengguna informasi yaitu perilaku yang dilakukan dengan seseorang ketika penggabungan informasi yang ditemukannya dengan pengetahuan dasar yang sudah ia miliki sebelumnya. Ciri-ciri masyarakat informasi antara lain, yang pertama ada sumber informasi terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Yang kedua, adanya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya informasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Yang ketiga, adanya berkembangnya lembaga-lembaga perpustakaan, dokumentasi dan informasi secara merata. Yang keempat, ada terbukanya pandangan dan wawasan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi secara tepat guna. Yang kelima, ada kemajuan
sumber daya manusia, informasi dan fisik yang memanfaatkan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir atau yang keenam, yakni ada informasi dikelola dengan baik, disajikan tepat waktu dan dikemas dengan teknologi dapat dikembangkan sebagai suatu komoditi yang bernilai ekonomis. Implementasi sistem informasi terhadap pemerintahan. Penyediaan data dan informasi oleh pemerintah merupakan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan akuntabilitas publik serta membangun citra pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Manajemen data dan informasi dalam satu pengelolaan basis data yang terintegrasi akan memudahkan berbagai pihak mengetahui potensi dan permasalahan di suatu daerah. Ketersediaan data dan informasi yang dimiliki oleh suatu institusi atau pemerintah akan sangat membantu proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama. Baiklah, langsung saja kita masuk aplikasi sistem informasi yang digunakan dalam pemerintahan. Yang pertama ada Mantra, singkatan dari Manajemen Integrasi dan Pertukaran Data. Aplikasi Mantra ini bermanfaat untuk menjembatani pertukaran data antar instansi pemerintah meskipun berbeda database, aplikasi maupun sistem operasinya. Aplikasi Mantra dapat difungsikan sebagai GSB atau singkatan dari Government Service Bus dan Web API atau Application Programming Interface. Sampai saat ini aplikasi Mantra telah digunakan di Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, ada BNP 2 TKI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, ada LKPP, ada Kementerian Luar Negeri, Pemkab Bangka Belitung, Pemerintahan Kota Pekalongan, dan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Kedua ada SIMAYA, yakni singkatan dari Administrasi Perkantoran Maya. Ditjen Aplikasi Informatika telah mengembangkan aplikasi perkantoran yang diberi nama SIMAYA. Implementasi SIMAYA sendiri dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu metode cloud computing dan metode non-cloud computing. Yang ketiga ada PNS Mail, yaitu singkatan dari Pegawai Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Mail. Layanan email yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia dengan kuota mencapai 250 MB. Yang keempat ada Private Box, yakni PNS Box, untuk membangun jaringan antar instansi pemerintah dengan sistem jaringan private, yakni Private Network Security, digunakan ISP lokal dan PNS Box sebagai routernya. Lanjut kita masuk studi kasus implementasi e-Gov. Pemerintahan Kota Surabaya merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan e-Gov dalam menjalankan pemerintahannya. Pemkot Surabaya telah merintis penerapan e-Gov sejak tahun 2002 sebelum adanya peraturan mengenai sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Akhirnya tahun 2003 lahirlah Keputusan Presiden Nomor 80 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang mencantumkan sistem lelang elektronik. Penerapan sistem pemerintah elektronik merupakan 80% faktor dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan memberikan perubahan ke depannya. Penerapan e-Gov Pemkot Surabaya dikelompokkan menjadi dua, yakni dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan e-Gov untuk pelayanan masyarakat. Untuk pengelola keuangan daerah yang meliputi yang pertama ada e-budgeting. E-budgeting itu untuk menyusun sistem anggaran dilakukan dengan e-budgeting dengan cara mencantumkan beberapa biaya perjalanan dinas sampai kebutuhan strapless di masing-masing SKPD, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah. Acuannya menggunakan SNI, Standar Nasional Indonesia. Setiap dinas harus menggunakan e-budgeting dalam mengusulkan anggaran. Lanjut ada e-project. Untuk membuat project perencanaan menggunakan e-project planning, misalnya apakah ada yang dikerjakan secara swakelola sampai kapan selesainya, begitu ada jadwalnya, ada uangnya, wali kota membuat kontrak kinerja dengan kepala dinas. Yang ketiga ada e-procurement. Kalau nilai proyek lebih dari 100 juta otomatis masuk ke e-procurement karena harus dilelang, di mana ada jadwalnya, kapan dilelang dan kapan selesai lelangnya. Yang keempat ada e-controlling. Untuk mengetahui progres fisik masing-masing kegiatan setiap bulan, apakah sesuai e-project planning dan e-delivery atau tidak. Semua dikontrol setiap bulan melalui e-controlling. Yang kelima ada e-delivery, kontrak yang disepakati bersama-sama antara penyedia jasa dan pelaksana, dan di mana sudah disiapkan standar kontraknya. Misalnya kontrak dibagi 5 termin. Termin pertama misalnya 10% termasuk pembayaran, tanpa perlu mengisi lagi karena sudah ada kesepakatan per termin. Jadi tinggal menagih tanpa perlu buat usulan-usulan baru. Secara otomatis pihak dinas akan menghitung sesuai e-project planning. Karena proses pencariannya lewat e-delivery, yang mana akan ketahuan jika sudah dicairkan dan jika belum dicairkan. Yang keenam ada e-performance. Di akhir tahun ada e-performance, yakni kinerja masing-masing dinas, membandingkan kinerja masing-masing antara planning dan realisasi sehingga akan ketahuan performance-nya. Sedangkan yang berhubungan dengan masyarakat antara lain ada e-sapa warga, yang kedua ada e-perizinan, yang ketiga ada e-musrembang atau musyawarah perencanaan pembangunan, yang keempat ada pengaduan secara elektronik. Langsung saja kita masuk ke penutup.
Sini ada kesimpulan, dengan adanya kemajuan teknologi informasi saat ini, menuntut masyarakat untuk lebih maju dan sadar akan kebutuhan teknologi informasi. Teknologi informasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang diinginkan. Hal ini juga menuntut pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk informasi mengenai pemerintah suatu negara dan kemudahan dalam segala prosedur yang ada dalam suatu pemerintahan. Tuntutan itu dapat diterapkan dengan menggunakan e-government. E-government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintahan ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai dan badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online. E-gov bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih dan transparan, dan agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Salah satu solusi dan alternatif yang menjanjikan untuk menciptakan transparansi dalam mewujudkan good governance adalah sistem pengelolaan pemerintah secara elektronik atau electronic government atau singkatan e-gov. Tuntutan pemerintah dalam memberikan informasi data dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini. Pemerintah telah berusaha untuk mewujudkan agar terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam penggunaannya, pemerintah telah menggunakan beberapa aplikasi dalam pelaksanaan proses pemerintahan, dalam mengelola data dalam instansi maupun dalam mengelola PNS. Baiklah, lanjut. Selanjutnya ada saran. Dalam pelaksanaan e-government, pemerintah harus lebih serius dan pemerintah harus tahu mengupdate data yang diberikan agar lebih akurat. Karena pada dasarnya e-government bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih dan transparan, dan agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Baiklah, sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.